Oke, pada pertemuan ketiga dasar-dasar akuntansi kita akan membahas prosedur akuntansi. Materi ini diberikan sebelum kita masuk ke pencatatan atau persamaan akuntansi. Penting untuk diketahui oleh mahasiswa semua bahwa sebelum kita masuk ke pencatatan kita harus tahu prosedur-prosedur yang harus dilakukan di dalam pencatatan, termasuk di dalamnya adalah mengenal kelompok-kelompok rekening yang biasa digunakan dalam penyusunan laporan akuntansi, termasuk juga bagaimana pengertian dari kelompok-kelompok rekening tersebut. Nah, di sini kita lihat bahwa dalam prosedur akuntansi kita mengenal beberapa pengertian, dan pengertian ini adalah kelompok-kelompok rekening besar yang biasa digunakan di dalam akuntansi. Yang pertama ini adalah aset, ya. Ini istilah kelompok besar akuntansi, ya, aset ini. Kemudian yang kedua kewajiban, ini juga sama, istilah kelompok besar di akuntansi juga. Kemudian modal, kemudian pendapatan, biaya, kemudian ada perkiraan atau akun, ya. Kemudian ada nomor kode akun atau nomor kode perkiraan. Nah, ini pengertian aset, ya. Jadi mungkin mahasiswa sering mendengar istilah aset ini, namun khusus dalam bidang akuntansi, aset ini adalah sumber daya, ya, terutama sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan. Aset harus dapat diukur dengan uang, ya, atau mempunyai nilai uang dan digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Ini pengertian aset. Jadi kalau tidak memenuhi syarat itu, maka dalam istilah akuntansi tidak bisa disebut sebagai aset. Nah, saldo normal perkiraan aset, ya, jadi saya sebut tadi aset ini adalah kelompok besar dari rekening, sehingga dia bisa disebut sebagai perkiraan. Perkiraan ini sama juga dengan istilah akun, ya, atau juga bisa disebut istilah rekening. Jadi bisa disebut perkiraan aset atau akun aset, atau juga bisa disebut rekening aset, ya. Nah, ini berada di sebelah kiri neraca, ya. Sebelah kiri itu adalah di sebelah debit. Jadi neraca itu ada dua sisi. Sisi sebelah kiri itu debit, sisi sebelah kanan adalah kredit. Nah, saldo normal posisi perkiraan aset ini harus ada di sebelah kiri atau harus bersaldo debit, gitu. Kemudian maaf, ini kelewat, penambahan aset dicatat di sebelah debit, ya, dan pengurangan aset dicatat di sebelah kanan atau sebelah kredit. Jadi manakala aset bertambah, misalnya karena ada pembelian begitu, atau pertukaran aset, maka akan menambah aset dan posisinya di sebelah debit, gitu, ya. Sebaliknya apabila ada pengurangan aset, misalnya karena asetnya dijual begitu, maka dia ada di sebelah kiri, ya, atau sebelah kredit. Nah, ini bisa dibayangkan dulu, ya, nanti kita akan masuk ke persamaan akuntansi. Di situ akan kelihatan perubahan-perubahan posisi aset manakala terjadi penambahan atau terjadi pengurangan. Kemudian aset ini adalah suatu manfaat ekonomi masa datang, ya. Jadi disebut manfaat ekonomi masa datang karena dengan memiliki aset kita bisa mendatangkan manfaat secara terus-menerus dalam waktu yang akan datang. Misalnya asetnya digunakan untuk produksi, produksi menghasilkan barang, barangnya dijual, menghasilkan uang, menghasilkan keuntungan, kemudian diproduksi lagi, begitu seterusnya, sehingga dalam jangka waktu tertentu aset itu akan mendatangkan manfaat ekonomi. Kemudian harus dikuasai oleh perusahaan, harus dimiliki oleh perusahaan. Nah, aset ini, ya, muncul atau timbul, ya, setelah terjadinya transaksi. Jadi kita memiliki aset itu tidak ujuk-ujuk punya aset, ya, tiba-tiba punya aset, tetapi karena kita melakukan transaksi, misalnya transaksi pembelian aset itu, misalnya seperti itu, ya, atau misalnya dari pertukaran aset.
Nah, pengelompokan aset ya, ini bisa dibaca juga ya. Jadi ada 3 kelompok aset. Ini biar lebih jelas saya penuhkan. Nah, ada aset lancar, ada aset tetap, ada aset lain-lain. Nah, ini jenis aset ya. Nah, jenis-jenis aset ini nanti sesuai dengan sifatnya semuanya ada di posisi debit, yaitu di kolom neraca sebelah kiri. Tidak mungkin dia ada di sebelah kanan. Kalau sebelah kanan itu kredit ya. Jadi dia harus selalu di sebelah kiri posisinya, yaitu di debit. Nah, tiga-tiganya ini ada di posisi di sebelah kiri atau debit. Pertama ini adalah aset lancar ya. Aset lancar ini adalah aset yang habis digunakan biasanya dalam satu periode akuntansi atau 1 tahun ya. Nah, kalau contohnya yang masuk dalam aset lancar ini adalah pertama kas ya, kedua bank misalnya, kemudian piutang, persediaan ya, dan lain sebagainya. Misalnya ada pajak dibayar di muka, atau mungkin biaya dibayar di muka, atau mungkin asuransi dibayar di muka, dan seterusnya. Intinya bahwa aset lancar ini adalah aset yang mempunyai tingkat likuiditas paling cepat ya, yaitu dalam 1 tahun dia harus bisa diselesaikan. Kita misalnya punya duit, maka duit itu dapat kita manfaatkan setiap saat sehingga dia paling mudah digunakan, atau istilah akuntansi adalah paling liquid ya. Jadi kas itu paling liquid, paling lancar, paling mudah digunakan. Makanya posisi kas dia ada di paling atas di neraca karena dia paling liquid. Kemudian biasanya diikuti oleh bank di bawahnya. Di bawahnya lagi piutang ya, di bawahnya lagi persediaan. Nah, yang kedua adalah aset tetap. Ini aset berwujud ya, yang dimiliki oleh perusahaan yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Kalau tadi aset lancar adalah di dalam 1 tahun atau 1 periode akuntansi, maka aset tetap itu adalah lebih dari 1 tahun ya, bisa dimanfaatkan. Contoh misalnya adalah tanah, bangunan, kendaraan bermotor, inventaris kantor, dan sebagainya. Itu semua adalah aset tetap. Asetnya berwujud, dapat dilihat, bermanfaat, dan manfaatnya lebih dari 1 tahun. Kemudian yang ketiga adalah aset lain-lain. Ini adalah aset yang tidak masuk kategori aset lancar maupun aset tetap ya, atau aset lain-lain. Nah, aset lain ini contohnya misalnya adalah aset tidak berwujud ya, seperti hak cipta misalnya ya, hak paten, goodwill, atau mungkin ada aset-aset tertentu yang harus masuk ke aset lain-lain. Misalnya piutang yang bermasalah sementara bisa ditampung di aset lain-lain. Atau mungkin juga ada aset dalam proses penyelesaian misalnya ya, itu bisa masuk ke kategori aset lain-lain. Nah, ditinjau dari sifat fisiknya, aset berwujud itu aset yang secara fisik dapat dilihat ya. Kita bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Itu misalnya persediaan, kita lihat persediaan barang mentah, misalnya ada kayu, misalnya kita melihat ada rotan dan seterusnya. Kemudian bangunan, kita bisa melihat fisik bangunannya. Kemudian kendaraan, kita bisa melihat fisik kendaraannya. Kemudian aset tidak berwujud ini yang secara fisik tidak dapat dilihat ya, misalnya hak cipta, paten, goodwill ya, franchise, dan sebagainya. Ini adalah suatu aset yang bermanfaat tetapi secara fisik tidak bisa dilihat. Kita mempunyai misalnya goodwill, kita punya merek yang bagus, yang sangat dikenal luas masyarakat dan dipercaya oleh masyarakat. Merek itu kan tidak berwujud. Wujud merek seperti apa tidak bisa diwujudkan, apa seperti lingkaran, kotak-kotak, dan seterusnya itu tidak bisa terwujud, namun dia bermanfaat ya. Itu bisa mendatangkan orang percaya pada kita dan dia mau memanfaatkan atau membeli produk-produk kita. Nah, itu adalah aset goodwill ya. Jadi dia tidak berwujud tetapi mempunyai manfaat. Nah, tadi aset. Kemudian berikutnya adalah kewajiban atau utang. Jadi ini secara garis besar dulu ya, nanti secara detailnya bisa dipelajari sambil kita melakukan latihan pencatatan di persamaan akuntansi. Nah, utang merupakan kewajiban perusahaan yang timbul kepada pihak ketiga
yang harus dibayar oleh perusahaan di masa yang akan datang. Pada saat hutang tersebut jatuh tempo. Jadi ketika kita berhutang, maka kita wajib hukumnya untuk membayar, dan biasanya ketika kita melakukan transaksi hutang ada batas waktu kapan jatuh temponya, dan ketika jatuh tempo itu harus kita bayar ya. Saldo normal utang ada di sebelah kanan di neraca ya. Di neraca ada di sebelah kanan atau ada di sebelah kredit. Nah, apabila hutang bertambah itu dicatat di sebelah kredit ya, atau di sebelah kanan di neraca ya. Jadi kalau kita misalnya berhutang ke bank, hutang kita nambah, maka dicatat hutang kita di sebelah kanan ya, di sebelah kredit. Kemudian apabila kita membayar utang ya karena melunasi itu atau nyicil, maka dicatat di sebelah debit ya. Kemudian pengorbanan manfaat ekonomi masa datang. Jadi kita berkorban dengan berhutang, tapi kita akan memperoleh manfaatnya di masa yang akan datang. Kemudian menjadi kewajiban pada saat pelaporan. Jadi ketika kita menyusun laporan keuangan, maka utang ini harus kita laporkan, tidak boleh disembunyikan ya. Nah, utang juga dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu utang lancar atau utang jangka pendek dan utang jangka panjang ya. Kalau utang jangka pendek atau utang lancar, ini kewajiban kepada pihak ketiga yang harus dibayar dalam waktu 1 tahun atau pada tahun berikutnya. Artinya apa? Utang ini jangka waktunya pendek, maksimal 1 tahun sejak utang itu terjadi atau sejak transaksi utang dilakukan. Nah, utang jangka panjang, utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun, misalnya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan seterusnya. Nah, kemudian modal ya. Ini modal merupakan kekayaan bersih pemilik yang ditanamkan di perusahaan. Jadi apabila kita mendirikan perusahaan, biasanya si pemilik itu akan menyetorkan modal kepada perusahaan. Itu harus diakui sebagai modal ya. Jadi kekayaan pribadi yang dipindahkan ya kepada kekayaan perusahaan karena memang ditanamkan secara sukarela di perusahaan. Nah, jadi modal ini merupakan selisih antara total aset dikurangi dengan total utang yang ada. Jadi kalau di neraca ada total aset di sebelah kiri berapa dikurangi total utang di sebelah kanan, selisihnya itu adalah modal ya. Jadi modal ini merupakan penyertaan pemilik dalam berpartisipasi untuk menjalankan kegiatan usaha. Saldo normal dari rekening atau perkiraan atau akun modal ini berada di sebelah kanan ya, atau sebelah kredit. Jadi sama seperti utang. Penambahan modal dicatat di sebelah kredit, sedangkan pengurangan modal dicatat di sebelah debit ya. Nah, pengertian modal dari sudut pandang pemilik ini adalah hak residual pemilik atas aset setelah dikurangi semua kewajiban ya. Kemudian dari sudut perusahaan ini adalah utang perusahaan kepada pemilik yang dipandang sebagai pihak luar. Jadi karena modal itu adalah hak dari pemilik, maka itu jadi seperti utang perusahaan kepada pemiliknya. Manakala nanti perusahaan ditutup, maka modal bisa dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, kemudian pendapatan ini ya. Pendapatan ini adalah aliran masuk sumber ekonomi ya, kas atau aset lainnya ke dalam perusahaan atau kenaikan aset yang berasal dari penyerahan barang atau jasa sebagai kegiatan utama atau sentral perusahaan ya. Nah, jadi jelas sekali perusahaan apabila menjalankan usahanya dia pasti akan memperoleh pendapatan. Jadi di sini ada kenaikan ya kas atau aset lainnya yang berasal dari aliran masuk sumber ekonomi. Misalnya kita memperoleh uang, maka itu adalah aliran masuk sumber ekonomi. Kemudian bisa juga berasal dari penyerahan barang atau jasa ya, karena transaksi penjualan. Jadi kalau misalnya kita menjual barang dari perusahaan dagang, maka kita menjual barang dan kita memperoleh pendapatan. Kemudian apabila kita perusahaan jasa, kita menyerahkan jasa ya, maka kita akan memperoleh pendapatan. Nah, biaya ini adalah aliran keluar sumber ekonomi ya, kas atau aset lainnya dari perusahaan atau timbulnya kewajiban
akibat penyerahan barang atau jasa sebagai kegiatan utama atau sentral perusahaan. Ya, pengertian biaya ini juga adalah keluarnya barang dagangan akibat penjualan. Ini juga merupakan biaya. Jadi apabila kita mengeluarkan kas atau aset lainnya, ya, itu dikategorikan sebagai pengeluaran, dan pengeluaran itu adalah pengorbanan. Pengorbanan itu adalah sebuah biaya, ya, yang biasa diistilahkan di perusahaan. Ya. Kemudian yang kedua adalah keluarnya barang dagangan akibat penjualan. Jadi kalau kita misalnya barang dagangan kita keluar, ya, maka di situ nanti akan dihitung berapa harga pokok penjualannya, dan itu bisa dikategorikan nanti sebagai biaya. Nah, kemudian ada untung dan rugi, ya. Ini mahasiswa pasti sudah pernah mendengar semua. Untung atau gains, kemudian rugi atau loss, ya. Jadi untung ini adalah kenaikan aset bersih yang timbul akibat transaksi yang bersifat peripheral atau insidental, ya. Jadi ketika kita mendapatkan keuntungan, pasti aset bersih kita akan naik. Nah, aset bersih itu biasanya adalah modal, ya. Jadi manakala untung pasti akan menaikkan jumlah modal kita atau akan menambah modal, ya. Modal ini juga disebut aset bersih. Kemudian rugi. Rugi adalah penurunan aset bersih yang timbul akibat transaksi yang bersifat peripheral atau insidental. Nah, sama dengan untung tadi, kalau rugi adalah kebalikannya. Jadi kalau rugi pasti terjadi penurunan aset bersih atau berkurangnya modal, ya. Ini kalau terjadi kerugian. Sehingga dengan demikian maka perusahaan akan berusaha keras untuk terus-menerus mendapatkan keuntungan, ya. Dia tidak akan mau menderita kerugian. Nah, istilah rugi ini juga digunakan untuk menunjuk laba bersih negatif, ya, bila terjadi biaya melebihi pendapatan. Jadi manakala biaya itu lebih besar dari pendapatan, maka itu dipastikan terjadi loss, ya, atau terjadi kerugian. Nah, laba ini ada laba net atau comprehensive income, ya. Jadi laba bersih itu adalah jumlah rupiah bersih yang didapat oleh perusahaan setelah semua pendapatan dan untung dikurangi dengan biaya, ya, atau dikurangi dengan kerugian. Jadi sudah dikurangi biaya-biaya semua sudah masuk, kerugian-kerugian kalau ada juga sudah dimasukkan, termasuk pajak-pajak dimasukkan. Itu nanti ada net income atau laba bersih atau comprehensive income. Nah, di sini istilah penghasilan digunakan juga untuk menerjemahkan istilah income. Istilah laba sebenarnya sudah bermakna bersih, ya, yang merupakan padanan kata untuk istilah net income. Namun dalam pemakaiannya sering digunakan istilah laba bersih untuk menegaskan, ya. Jadi supaya lebih jelas disebut net income atau laba bersih. Nah, ini kita masuk ke pengertian akun atau perkiraan. Jadi nama akuntansi ini sebenarnya juga berasal dari akun, ya, dari istilah akun. Kalau di Indonesia disebut akun. Kalau kita merujuk ke aslinya itu bahasa Inggris, ya, yang disebut account, ya. Jadi kalau nama asli dalam bahasa Inggris adalah account, nama Indonesia adalah akun, ya. Kemudian disebut juga dengan perkiraan atau juga disebut rekening. Ini sama saja, ya. Pengertiannya adalah formulir atau media yang digunakan untuk mengelompokkan transaksi-transaksi sejenis ke dalam satu nama kelompok transaksi, dan tempat untuk mencatat penambahan serta pengurangan yang terjadi dalam kelompok tersebut. Jadi kemarin di awal perkuliahan saya mengistilahkan ini ada proses pengklasifikasian, ya. Nah, pengklasifikasian atau pengelompokan inilah nanti dalam akun-akun, ya. Akun-akun itu saya kemarin menjelaskan ibaratnya seperti kamar di dalam rumah. Jadi ada macam-macam kamar, ya, dimana kamar itu diberi nama sebagai nama akun atau sebagai nama perkiraan atau sebagai nama rekening, misalnya perkiraan kas, gitu, ya, atau perkiraan piutang misalnya. Nah, itu adalah nama akun atau nama perkiraan. Jadi semua transaksi yang menyangkut kas akan masuk ke akun kas atau masuk ke kamar kas. Nah, akun sebagai alat pencatatan. Ini akun adalah suatu alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aset atau harta
kewajiban, modal, pendapatan dan beban ya. Jadi dengan demikian maka akun-akun ini ya akan selalu mempengaruhi ya akun-akun yang lain. Misalnya kas itu bisa mempengaruhi modal, bisa mempengaruhi kewajiban ya, bisa mempengaruhi piutang, bisa mempengaruhi beban dan seterusnya. Nah, tujuan pemakaian akun untuk mencatat data yang akan menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Jadi, akun-akun yang nanti ada transaksinya pasti akan bersaldo. Nah, saldo akhir dari suatu periode, misalnya akhir tahun, itu akan disarikan ya, akan disusunkan menjadi laporan keuangan, baik dalam bentuk posisi keuangan ya, dalam bentuk laba rugi, perubahan modal dan seterusnya. Nah, syarat untuk membuat suatu perkiraan atau akun ya, ini harus ada nama akun atau nama perkiraan ya. Nah, kemudian di sebelah kiri itu debit, di sebelah kanan kredit ya. Kalau kita membuat buku besar, format akun dalam buku besar, itu nanti ada dua kolom utama ya. Ada dua kolom utama, walaupun sebenarnya jenisnya macam-macam, ada yang 2 kolom, ada yang 4 kolom itu ya, tapi kalau yang benar-benar digunakan adalah 2 kolom. Itu kolom kiri sebagai debit dan kolom kanan sebagai kredit. Jadi kalau kita gambarkan itu seperti huruf T ya, huruf T di sebelah kolom kiri itu debit, kolom sebelah kanan adalah kredit. Nah, kemarin sudah saya jelaskan juga, saya singgung tentang akun real dan akun nominal. Akun real ini adalah akun permanen ya, biasa disebut juga akun permanen. Ini akun yang menguraikan elemen aset atau aktiva, kemudian utang dan modal yang tidak ditutup di akhir periode. Jadi akun real ini biasanya ada di dalam neraca ya. Jadi di neraca itu akun-akunnya adalah akun real, dan dia akan bersambungan terus setiap periode. Setiap tahun dia akan menyambung ke tahun berikutnya, terus menerus sepanjang perusahaannya masih berlangsung ya, perusahaannya masih menjalankan aktivitasnya. Nah, kemudian akun nominal ya, ini akun sementara, akun yang menguraikan elemen pendapatan dan biaya yang ditutup di akhir periode. Jadi akun nominal ini adalah akun-akun yang biasanya ada di laporan laba rugi ya. Jadi akun pendapatan dan biaya ini setiap akhir periode harus ditutup ya, harus dienolkan, sehingga nanti awal periode atau tahun berikutnya dimulai dari nol lagi gitu, karena sudah ditutup di periode sebelumnya. Nah, ini akun real, ini adalah akun-akun di neraca. Ada aktiva atau aset ya, ada aset lancar, aset tetap, aset tidak berwujud, kemudian ada utang ya, utang lancar, utang jangka panjang, ada akun modal, ada modal pemilik, ada laba ditahan dan seterusnya. Nah, akun nominal ini adalah pendapatan dan biaya, ada pendapatan operasional, ada pendapatan non operasional atau lain-lain, ada biaya operasional dan ada biaya lain-lain atau biaya non operasional ya. Nah, kemudian ada juga akun pribadi ya. Ini dimunculkan khusus untuk menampung pengambilan modal oleh pemilik ya. Jadi ketika pemilik menanamkan modalnya di perusahaan, maka sewaktu-waktu dia bisa mengambil modalnya ya. Biasanya ini disebut prive gitu ya, nama akunnya. Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi tentang pengambilan kekayaan perusahaan oleh pemilik. Nah, prive ini atau akun pribadi itu bersaldo debit ya, karena dia adalah penarikan. Dimunculkan selama periode berjalan dan ditutup ke akun modal pada akhir periode melalui jurnal penutup. Nah, jadi ketika kita mengambil modal untuk kekayaan pribadi atau modal pribadi ya, atau modal pemilik, maka itu akan mengurangi modal. Dan itu nanti akan dilaporkan di laporan perubahan modal. Nah, ada akun kontra, ini adalah akun pengurang terhadap akun tertentu ya. Penyajian kedua akun tersebut dalam satu urutan, tujuannya menyajikan informasi yang relevan bagi pengguna. Nah, akun kontra ini biasanya adalah akun-akun yang berpasangan. Jadi misalnya kalau kita membeli aset ya, maka di situ ada satu pasang ya, dua sisi. Yang pertama adalah aset bertambah ya,
dia ada di debit. Nah, kalau belinya pakai kas atau uang tunai, maka kas akan berkurang. Karena apa? Dia berkurang dipakai untuk membeli aset, diberikan kepada toko yang menjual aset. Jadi ibaratnya itu uang ditukar dengan aset, asetnya bertambah, uangnya berkurang. Nah itu, jadi itu berpasang-pasangan ya. Ini adalah akun kontrak. Nah, ada akun transitori ya, dimunculkan untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan di akhir periode, biasanya di jurnal penyesuaian, dan ditutup kembali di jurnal pembalik ya. Nah, contoh akun transitori ya, piutang bunga bank yang dimunculkan pada saat jurnal penyesuaian untuk mengakui pendapatan bunga bank yang akan diterima di awal periode. Jadi itu adalah akun baru yang kita munculkan sebagai piutang bunga bank, karena kita belum mencatat, sedangkan kita harus mengakui bunga bank sebagai pendapatan. Karena uangnya belum kita terima, maka kita mencatatnya sebagai piutang bunga bank. Nah, ada juga akun clearing ya. Ini dimunculkan untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan di akhir periode. Ini biasanya muncul di jurnal penyesuaian atau jurnal penutup ya. Nah, ketika kita melakukan closing entries jurnal penutup, maka kita akan mengenolkan ya rekening pendapatan dan biaya. Nah, pasangannya apa? Pasangannya adalah akun ikhtisar laba rugi. Inilah yang disebut sebagai akun clearing. Nanti kita akan sampai bagaimana caranya kita melakukan closing entries atau jurnal penutup. Nah, ini yang tadi saya sebut sebagai bentuk akun T ya. Jadi mirip huruf T ya, coba diperhatikan ya, mirip huruf T, ada dua kamar atau dua kolom ya, dipisahkan oleh satu garis atau satu tembok. Di sebelah kiri itu D adalah debit ya, di sebelah kanan K adalah kredit ya. Ini seperti neraca ya, jadi seperti huruf T, seperti neraca. Ini adalah yang paling sederhana, yaitu bentuk akun T. Nah, ini biasanya digunakan untuk proses belajar mengajar ya, karena mudah dan simple. Kalau nanti dalam perusahaan ya tidak akan menggunakan akun T, tapi akun-akun yang lebih lengkap. Nah, ini juga ada akun dua kolom ya. Kalau tadi akun T itu sebenarnya dua kolom juga, tapi simple ya, satu bentuk ya. Kalau ini akun dua kolom lebih lengkap ya. Di sini ada tanggal, ada keterangan, ada referensi. Nanti referensi itu akan berhubungan dengan posting ke buku besar. Kemudian ada debit ya, ada tanggal ya, kemudian keterangan. Kemudian ada kredit ya. Jadi dengan demikian maka ada debit, ada keterangan, ada tanggal. Jadi lebih lengkap ya. Itu akun dua kolom, disebut dua kolom karena ada debit, ada kredit gitu ya. Yang itu digunakan untuk menampung keterangan dan besar uang. Jadi di kolom debit itu dimasukkan besar uangnya, di kolom kredit juga dimasukkan besar uangnya. Nah, keterangan atas besar uang tersebut termasuk tanggal akan masuk di kolom tanggal, kemudian penjelasan transaksi di kolom keterangan. Nah, referensi tadi saya sampaikan untuk mencatat ya, dia masuk ke buku besar mana ketika diposting ke buku besar. Nah, ada tiga kolom juga nih ya. Jadi ada debit, kredit, saldo. Nah, ini ketika tiga kolom ini digunakan, maka keuntungannya kita bisa melihat saldo setiap saat ya. Namun kita harus bisa melihat ini rekening apa, sehingga kita paham saldo ini posisinya di debit atau di kredit ya. Jadi misalnya ada transaksi pembelian aset ya, dengan membayar pakai kas atau tunai, maka jelas saldo aset akan bertambah ya. Katakanlah di sini ada nama akun aset, maka aset ada di debit akan bertambah ya, bukan di kredit tapi di debit. Nah, saldonya kan tidak ada penjelasan saldo debit atau kredit. Tapi kalau kita sudah paham, kita tahu bahwa kalau aset saldo normalnya ada di debit, sehingga kalau kita misalnya aset di debit ada 1 juta, maka saldonya 1 juta itu pasti juga di debit, nggak mungkin di kredit, karena transaksi penambahannya ada di debit, saldo normalnya ada di debit. Itu seperti itu. Nah,
ini yang sering digunakan adalah akun 4 kolom. Kita lihat bahwa kolomnya ada 4, yaitu debit, kredit, kemudian saldonya juga ada debit, kredit. Nah, dengan cara ini kita akan secara cepat mengetahui kalau ada saldo itu posisinya di debit atau di kredit. Kita bisa melihat ya dengan saldo atau dengan akun 4 kolom ini. Nah, misalnya ini adalah akun kas, ya, nomor akun 11. Nah, maka ketika terjadi transaksi yang menyangkut kas, maka tanggal transaksinya kapan, keterangannya misalnya apa, katakanlah misalnya pembelian aset, ya, referensi adalah nomor posting buku besar, nomor rekeningnya, rekening buku besarnya, kemudian debit, ya, debit, kredit. Nah, ini transaksinya, kemudian yang sebelah kanan adalah saldonya. Saldonya juga ada debit atau kredit. Nah, transaksinya kalau kita misalnya katakanlah membeli aset, maka posisi aset akan berkurang, ya. Kenapa berkurang? Ya karena memang kita mengeluarkan kas untuk membeli aset. Jadi pasti aset berkurang karena aset dikeluarkan. Nah, kalau aset tadi, kas ini adalah aset, ya, maka kas berkurang ada di kredit, ya, karena kas berkurang. Nah, kemudian kalau saldonya ini tergantung, saldonya itu tergantung saldo awalnya. Kalau misalnya saldo awal kas kan ada di debit, ya, di debit karena di aset, maka saldonya ada di debit. Katakanlah saldonya 5 juta di debit, kemudian dikurangi 1 juta karena untuk membeli aset, maka saldonya adalah 4 juta. Nah, saldo 4 juta itu posisinya pasti di debit, ya, karena saldonya masih positif. Kalau saldonya negatif, dia bisa masuk ke kredit. Nah, ini tidak boleh manakala akun kas ini atau akun aset sampai bersaldo kredit, karena saldo normal aset, ya, atau kas ini adalah di debit. Nah, hubungan antara akun real dengan neraca ini, ya, jadi posisi saldo real di dalam buku besar ini adalah sejalan dengan penyajian pos dalam neraca yang disusun dalam neraca bentuk akun, ya. Jadi ketika kita mengutip saldo real di dalam buku besar atau saldo-saldo buku besar, ini pasti akan sama dengan saldo yang dilaporkan di pos-pos neraca, ya, sesuai dengan akunnya masing-masing, ya. Kemudian akun-akun aset, ya, yang dicantumkan pada sisi kiri neraca, ya, sementara akun kewajiban di sebelah kanan di neraca, ya, kewajiban dan modal di sebelah kanan. Atas dasar hubungan tersebut maka pertambahan aset dicatat di sisi debit, ya, dan pertambahan kewajiban di sebelah kredit. Nah, ini harus diingat, ya. Jadi kalau aset bertambah di debit, kewajiban bertambah di kredit, ya. Sebaliknya apabila aset berkurang maka akan dicatat di kredit, ya. Nah, kemudian untuk kewajiban juga sebaliknya, apabila berkurang maka dia ada di debit, gitu, ya. Nah, begitu seterusnya. Ini nanti harus menjadi rumus yang hafal. Nah, kalau nanti sudah paham pensyaratan tidak perlu dihafal, ya, karena nanti secara otomatis kita akan paham, oh ini berkurang berarti di debit, oh ini bertambah berarti di kredit, misalnya untuk kewajiban dan modal. Nah, hubungan akun nominal dan modal. Akun nominal adalah akun-akun yang digunakan untuk mencatat sumber-sumber pendapatan dan beban yang terjadi dalam usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut. Jadi ini adalah akun-akun pendapatan dan biaya yang biasanya ini ada di laporan laba rugi, ya. Nanti biaya ini laba ini akan menambah modal, apabila rugi maka akan mengurangi modal. Nah, ini akun 5, ya, yaitu pengambilan modal pemilik, ya. Nah, ini dicatat mengurangi modal. Kalau modal tadi posisinya di kredit, ya, maka ketika dia berkurang karena diambil akan di debit. Nah, makanya price ini ketika diambil dia akan di sebelah debit, yaitu mengurangi modal. Oke. Nah, ini sifat-sifat akun real, ya. Sifat-sifat akun real. Yang pertama debit, ya. Ini adanya pertambahan dalam akun aset, ya. Jadi ini harus diingat, ya. Jadi pertambahan akun aset debit, kemudian pengurangan kewajiban atau modal juga di debit. Kredit untuk melakukan pengurangan aset. Nah, kemudian pertambahan kewajiban dan pertambahan modal. Jadi
Yang pertama harus diingat, persamaan dalam akuntansi ini adalah ada aset, ada kewajiban, ada modal ya. Nanti kita akan sampai ke sana bahwa aset itu sama dengan kewajiban plus atau ditambah modal. Nah ini ya, ini mohon maaf tulisannya agak kacau ini karena saya pindahin ke PowerPoint ini ya. Sifat-sifat akun nominal ya, akun beban. Nah nih akun beban tadi dia seperti aset, kalau bertambah dia di debit, kalau berkurang di kredit. Nah pendapatan itu seperti kewajiban dan modal, jadi kalau dia bertambah di kredit, kalau berkurang dia di debit gitu ya. Nah saldo normalnya sekarang ya, saldo normal akun ini adalah selisih antara jumlah sisi debit dengan sisi kredit. Jadi kalau kita tadi belajar tentang akun T, maka harus diselisihkan. Misalnya kas di debit jumlahnya berapa, di kredit jumlahnya berapa, itu diselisihkan. Nah selisihnya itu berarti adalah saldonya. Saldo yang normal harusnya kalau kas ada di debit gitu ya. Nah kalau kewajiban ada di kredit, kalau modal ada di kredit. Jumlah sisi pertambahan dalam suatu akun bisa sama atau lebih besar daripada sisi pengurangan. Akan tetapi hampir semua akun pada umumnya bersaldo positif. Pertambahan itu lebih besar daripada pengurangan. Jadi aset itu yang bertambahnya aset atau misalnya kas lah ya, akan lebih besar daripada berkurangnya kas, sehingga saldonya positif. Kewajiban juga gitu, bertambahnya kewajiban biasanya lebih besar daripada berkurangnya kewajiban. Ini juga sama, saldonya adalah saldo positif. Nah ini perlu diapalkan ya, untuk sementara nih kalau sudah paham sudah hafal sendiri ya. Jadi ada akun aset, kewajiban, modal, pendapatan, beban ya. Penambahan di debit ya. Kalau aset atau aktiva, kalau kewajiban atau utang, penambahan di kredit. Modal penambahan di kredit, pendapatan di kredit, biaya atau beban di debit ya. Pengurangan ini sebaliknya ya, kalau aset berkurang dia di kredit, kewajiban berkurang di debit, modal berkurang di debit, pendapatan berkurang di debit ya. Kemudian beban atau biaya berkurang di kredit. Nah saldo normalnya, saldo normal itu aset di debit, kewajiban kredit, modal kredit, pendapatan kredit, beban debit. Nah ini sebenarnya yang posisi-posisi yang harus dipahami betul ya, sehingga nanti ketika melakukan penjurnalan, kemudian posting ke buku besar, kemudian juga membuat neraca saldo, laporan keuangan, semuanya akan cepat selesai manakala kita apal ini, karena kita tahu ini posisinya di mana, ini posisinya di mana gitu ya. Nanti kita akan sampai ke persamaan akuntansi untuk lebih memperjelas posisi pencatatan dari masing-masing akun di dalam sebuah transaksi. Nah ini nomor kode ya, nomor kode akun atau perkiraan. Biasanya nomor kode itu berupa simbol ya, berbentuk angka, huruf atau kombinasi antara angka dan huruf ya, yang mewakili nama-nama akun. Nah, nomor kode akun itu harus meringkas pencatatan atau bisa mempercepat pencatatan, bersifat unik, kemudian mudah dikembangkan ya. Nah nomor kode akun perkiraan menjadikan proses akuntansi lebih efektif dan efisien. Nah ini terutama ketika nanti mahasiswa misalnya membuat sistem akuntansi ya, nomor kode ini akan membantu dalam penyusunan sistem informasi akuntansi ya. Ada mungkin istilahnya coding atau apa ya, ada kode-kode yang bisa digunakan ya. Nah nomor kode ini atau perkiraan harus berurutan ya, jenisnya bisa berurutan, bisa blok, bisa kelompok, atau bisa numerik gitu ya, atau mnemonik gitu ya. Nah ini misalnya ya, kas itu kan kelompok aset ya, maka dia 1 gitu ya. Nah kemudian yang kedua piutang ya, dan 311 ini misal ya, yang paling sederhana berurutan. Nah kalau sistem blok itu misalnya blok 001 sampai 050 ini untuk aset lancar yang mulai dari kas ya, ada bank, kemudian ada piutang, ada persediaan gitu. Kemudian 51 sampai 100 ini misalnya aset tetap, misalnya di situ ada tanah, ada komputer, ada bangunan dan seterusnya ya.
ini sudah disediakan ya jumlah nomor akun untuk mengisi slot-slot nama rekening atau nama perkiraan. Nah, ada kelompok. Nah, ini yang ini ya. Ini yang biasa digunakan ini ya. Ada bentuk kelompok ini. Jadi kalau kas ini kan bagian dari aset lancar dan dia aset yang paling liquid ya. Sehingga dia paling atas di kelompok rekening, maka dikasih nomor 1 ya. 1 ini adalah nomor aset ya. Kemudian 111 ini karena ada kas. Nah, jadi yang satu pertama adalah kelompok aset, yang satu kedua kelompok aset lancar misalnya. Yang satu yang ketiga adalah kas, kelompok kas. Nah, begitu dia masuk ke piutang, maka masih berlangsung yang satu di depan adalah kelompok aset, satu yang digit kedua itu adalah kelompok aset lancar, yang kedua adalah nomor urut yaitu piutang ya, dan seterusnya. Itu cara membacanya seperti itu. Nah, kemudian mnemonik ya. Ini misalnya huruf dan angka ALK 01 misalnya. Itu kas aktiva lancar yang tercantum paling atas. ATB 02 bangunan aset tetap yang tercantum nomor 2 dan seterusnya ya. Jadi ini ada semacam singkatan-singkatan. Nah, itu secara ringkas bisa saya sampaikan untuk pertemuan yang ketiga ini ya. Jadi nanti kita akan belajar membuat persamaan akuntansi setelah pertemuan ini. Jadi pada pertemuan yang keempat nanti sekaligus kita bisa berlatih bagaimana cara mencatat dalam persamaan akuntansi. Oke, saya akhiri. Terima kasih.